Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Merdeka. Ini masa-masa indah jarang dipunya gitu. Tapi setelahnya setelah kita memahami, jadi 94 cleaning service, 96 kan seperti itu. Stafnya dari bawah, dari mulai koordinator kan seperti itu akhirnya. Dari cleaning service kemudian naik ke operasional, koordinator, marketing. Tokoh logistik yang masuk ke Legislatif, Bapak Budi Laksono SH, tokoh logistiknya Jawa Timur juga. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemerintahan di Jatim Jawa Timur, Alfi Jatim Jawa Timur, Alfi Jatim ya. Dan sekarang dan selama ini beliau juga masuk di salah satu Dewan Perwakilan Daerah Kota Surabaya. Kita sapa beliau. Selamat pagi, assalamualaikum Cak Budi. Kita panggilnya Cak Budi. Kalau biasanya teman-teman itu dulu Cak Bulek gitu. Oh iya, Cak Bulek. Budi Laksono. Cak Budi Laksono, Cak Bulek. Di secara jalanan lagi. Tongkrongannya, gayanya, stylenya, modelnya bisa ada langsung jenengan pasti tahu. Sosok satu ini di luar biasa kalau di lingkungan DPRD yang saya tahu, karena memang cukup vokal. Nah, di balik kevokalannya apa yang tersimpan dari sang tokoh ini? Itu saya selalu Cak Bulek. Alhamdulillah. Itu bisnis oke ya? Ya, namanya bisnis ini kan mengikuti. Gitu ya. Yang penting disyukuri. Ya. Disyukuri itu sih penting. Peran di masyarakat selalu terdepan, selalu menyuarakan wong cilik. Itu. Nah ini. Mari kita kupas bersama-sama di balik kesuksesan dari logistik legislatifnya Cak Bulek. Cak Bulek gitu. Boleh cerita ya? Gimana dulu ceritanya masuk ke dunia logistik dari awal, atau jenengan lahir di mana? Di Surabaya? Kalau saya lahir di Surabaya. Lahir di Surabaya. Arek Jawa Timur, arek Surabaya. Arek Surabaya, arek iki Pak Masigit. Jalan Jepara ya. Monggo, Cak Bulek cerita gimana dulu lahir di sini, sekolah di sini, sampai punya usaha menjadi bosnya salah satu logistik besarnya di Jawa Timur. Monggo. Kalau cerita mungkin ada dua versi, cerita perjalanan sama sudah masuk. Cerita kesuksesan. Sudah berarti masuk di pelabuhan ya. Oh gitu. Berarti ceritanya sudah di pelabuhan ya. Iya. Atau dulu masa kecilnya gimana? Wah, ini orang tua atau dari gimana Kak? Jadi sekarang itu jadi apa namanya, betul-betul strong kalau di lapangan itu. Kalau masa kecil ya sudah mungkin bukan menjadi rahasia. Oh gitu ya. Jadi saya selalu sampaikan juga sebagai motivasi ya buat anak-anak ini, anak yatim, anak-anak yatim atau anak-anak yang mungkin tidak mampu. Iya. Bahwa kalau dalam kehidupan ini tentunya yang penting kita taat, nurut sama orang tua, kerja keras, insya Allah kita pasrahkan, kita usaha, mungkin yang bisa merubah apapun itu dalam tingkatan kehidupan ini kan diri kita sendiri, dan mungkin sudah ada garisnya. Kalau Allah sudah menggariskan seperti ini kan, seperti itu. Nggak perlu menyalahkan siapa-siapa. Jadi kalau kecil saya ini mungkin ya karena keluarga yang mungkin kurang beruntung lah anggap aja. Tapi kita bukan sebuah halangan besar untuk lebih berkembang. Terus kita bertahan untuk hidup, istilahnya kan seperti itu kan. Saya lama tuh jualan koran, sampai 6 tahun saya jualan koran. Juga kalau dari libur itu sempat menenteng kota Semir ya sebagai iya. Juga jenengan lahir tahun berapa? Saya lahir tahun 72.
pas ini. Kalau umurnya ya sebentar lagi, kalau kemarin kan 50 ya. Sekarang 51. mau ke 51. Jadi saya juga dulu itu juga jual air ya, air keliling ya di mana Di sekitar lingkungan. Iya, karena kan dulu kalau air untuk air minumnya kan di Ngeledek jalan tuh. raya, iya kan. Ngeledek gitu. Kalau dulu kalau di rumah-rumah itu kan ada mungkin gentong ya, Tandon tapi kecil. punya sumur, jadi Oh, iya. ngisi 1-2 jerigen dan seperti itu. Itu kehidupan saya dulu. Nah, di dalam perjalanan itu tahun 94 itu ada yang mungkin orang yang saya ikuti dulu, saya ngenger itu. Iya. Beliau kerja di EMKL gitu ya, Ekspedisi Pengangkatan Kapal Laut, kalau sekarang BPJK dan logistik kan di dalam perjalanannya kan seperti ya MKL itu masih trending. MKL itu kan masih itu sebut trending itu. di situ tahun 94 itu saya ya sebagai cleaning service lah. Oh, iya? Itu ya cleaning service sampai 96. Wah, ini saya baru tahu nih. Ini memang saya dengar tetapi ternyata ini baru cerita langsung dengan gitu kan. Gak wani takut kok. Intilah saya kita ngobrol menyampaikan. Iya, tapi ini kan sebuah sebagai motivasi ya buat semuanya. Jangan pernah menyerah lah. Dari zero ke hero ini ceritanya ini. Jadi sampai 96 ya. Bahkan itu terjadi moneter juga yang kebetulan perusahaan itu juga kondisinya juga terseok-seok ya waktu moneter itu. Memang ada yang diuntungkan dan mungkin ada yang karena mungkin waktu itu banyak yang tumbang kan seperti itu. Jadi kalau saya dulu itu waktu jadi cleaning service ya atau office boy lah, nungguin teman-teman sampai misalkan pulang malam ya saya nggak pulang. Saya masih pakai sepeda engkol itu dari rumah ke waktu itu Vera. Waktu itu PT Rido Indonesia sekarang sudah nggak ada. Dari situ kalau sore ini saya buat belajar Mas Iko. Kesempatan saya itu kalau dulu itu kan masih mesin ketik manual ya. Mesin ketik manual. Saya itu main ketik tok, ketik Surabaya, ketik nama saya. Iya. Ternyata ini ada sesuatu ya tidak sengaja, tapi saya juga ingin belajar. Saya lulusan SMP Mas Iko. Ya, jadi orang tidak percaya ya pada waktu itu karena mungkin faktor ekonomi. Jadi sehingga apapun saya berusaha sampai ngetik gini. Belajar ngetik terus kemudian karena lingkungan kerja di MKL belajar tuh. Keluar masuk lah dari teman-teman itu senior itu yang operasional. Iya. Akhirnya di sisi lain ini ada kesempatan. Sewaktu ada mungkin tidak masuk semua ini kan saya harus dipelajari di monitor. Iya. Kamu bawa DO ini keluarin kontainer. Nah kan ya dikasih tahu secara otodidak. Makanya saya ngomong kalau MKL BPJK saya ngomong ilmu katon. Iya. Semua orang itu bisa. Kan gitu. Iya. Nah, asal ada kemauan. Saya dikasih tahu kalau mengeluarkan kontainer tolong dibuka, dimasuki dalamnya. Iya. Digembok dari dalam, lihat ada lubang baunya kan seperti itu. Terus nomornya jangan sampai ini salah kan dulu. Waktu nutup pintu itu juga dilihat itu seperti itu. Saya dikasih gambaran-gambaran. Ternyata dalam perjalanan ini kan disinilah pasti ada nasib, ada kebijakan dari pimpinan. Walaupun kita dari teman-teman kita yang sarjana atau apa waktu itu mungkin karena ketekunan saya, pengabdian saya, kejujuran saya mungkin yang selama ini ikut sebagai cleaning service atau ini yang bisa disebut Lian Bedoy. Nah ini beliau ini itu tadi belajar dari lingkungan dengan kerja kemudian termotivasi terus belajar dan mendapatkan amanah kepercayaan untuk belajar lebih dalam lagi gitu ya udah. Nah terus akhirnya menguasai. Terus gimana? Akhirnya membuat sebuah company. Bukan. Jadi perjalanan ini masih panjang. Oh masih panjang lagi. Jadi di saat kondisi ini kita sudah ini ya sudah
bisa menghitung ya. Ya, ya. Kos misalkan tracking ke Pasuruan, ke handling Banyuwangi, handling Ya. lah. Bahkan mungkin kalau kita ngomong warkat dananya kan Waktu seperti itu, ya. penumpukan, itu kita itu hafal. Bahkan pengurusan yang tadi disampaikan, biaya COO untuk operasionalnya, biaya bongkar muat atau lain-lain ini kan akhirnya kita paham. Ya. Disinilah marketing itu sering minta tolong saya. Ya. Ada rasa kekecewaan. Saya disuruh-suruh ngitung-ngitung, disuruh ngitung-ngitung, gitu ya. Tapi catatan ini ada, PT ini di sini catatan ini ada. Ya. Nah, ini sesuatu nanti yang di akhir ini nanti sangat luar biasa. Tak pikir saya ini ibaratnya dikongkon itu. Ibaratnya wah, Berarti rasa-rasa masa-masa kelam, masa-masa susah itu. loh iya, tapi Betul-betul kalau kita ngomong belajar itu. kalau ngomong ini masa-masa indah jarang dipunya Oh, gitu. betul. Tapi setelahnya kita Indahnya setelahnya gitu. setelah kita memahami, jadi Iya. setelah disuruh ngitung-ngitung apa kan dulu ya, perusahaan ini ngedrop, keluarlah marketing. Ini ya, Iya, iya. akhirnya catatan inilah yang ternyata saya tak pikir saya itu cuma sebagai orang yang di bawah-bawahan, yang pokoknya disuruh-suruh. Di sini ini saya buka Iya. order yang di bawah marketing yang dulu itu, saya kan yang nangin operasionalnya, saya kontak. Oh. Nah, kaget loh, masih ada tak PT Rido ini? Iya, iya. Seperti itu. Marketing wis metu. Tapi ini ternyata ilmunya ada di sini. Penawaran-penawaran quotation dalam apa kita ekspor import itu ada di sini. Sehingga catatan inilah yang membuat saya pintar. Gitu. Yang saya kira itu saya cuma disuruh-suruh untuk apa ngitung ini ngitung ini. Ini perlu digarisbawahi. Iya. Setelah memiliki kemauan, kemudian mengasah kemampuan, kesempatan itu ada. Akhirnya itu Oh, iki luar biasa loh, Lur. Iki iseng mas. Iya, terus. Kantor ini tutup. Oh, akhirnya tutup. Loh, kan? memang tutup. Oh. Iseng saya nyoba. Saya telepon kepada eksportir importir Ya, yang selama ini jadi ikut loh. customer. Iya. Jadi loh itu masih ada gitu loh PT ini. Oh masih. Loh kan yang ngerjakan kamu. Oh, iya, iya. Sudah kamu kerjakan. Nah, di sinilah tahun 98 itu 99 Iya. akhirnya benar-benar saya itu Mengerjakan. Betul-betul mengerjakan yang selama ini dianggap udah seperti tendangan penalti. gitu. Bayangkan saya telepon, Iya. saya dipercaya, saya ngerjakan sendiri. Oh, itu kepercayaan tersendiri itu. Kan gitu. Iya, iya. Ini pada waktu itu pimpinan bilang, aku cuma punya uang 25 juta. Tolong jangan sampai habis. Sampai besar. Ada perusahaan-perusahaan besar semangat pada waktu itu. Nah, ini yang sedikit cerita perjalanan sampai saya itu berani. Kalau dulu itu saya market itu gini, pakai sepeda motor. Iya. Iya, iya. Sambil nyari itu saya pakai sepeda motor di Triorejo, di Iya, Gresik, di Sidoarjo itu ya yang namanya sepeda motor. Akhirnya saya itu ketemu sama Hermawan Kartajaya itu seminar. Saya sering ikut seminar. Ya, sampai ikut berkesempatan ikut seminarnya Pak Hermawan. Jadi ingin belajar Sang lah, guru, iya, belajar. Di sana itu saya ditanya, kamu dari mana? Dari forwarding kan gitu. Waduh susah ya. Nah, ada cerita-cerita kalau misalkan kamu market ibarat bawa contoh ini kan ya. Iya. Ada barangnya. Ada barang. Ya ini kan barangnya. Nah, misalkan ada barang bisa diincipi, Iya. ya kan? Bisa Ditelok. mereknya apa, gambarnya dihiasi, ada bonus, Iya. bayarnya bisa mundur gitu. Iya. Kita produk apa? Saya disuruh pada waktu itu udah bawa sisir aja. Udah apa? Ya biar rapi kan gitu. Jadi lihat saya tuh kumus-kumus begitu. Jadi seperti itu. Jadi jual diri dulu. Jadi termasuk Jual diri kalau istilahnya. kita ngomong asuransi juga kita kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!